Selamat pagi jemaat yang terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Minggu 13 sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Sulistiati Solvina. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 104 ayat 33 sampai 34 adalah nats pembimbing kita. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Allah
Marilah mengambil waktu hening untuk bersyukur dan mohon ampun kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, dengarlah doa kami. Di dalam pengasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Relung hati yang
Ibu bapak, saudara-saudara, oma, opa, opung, juga anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Allah, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar di dalam tuntunan Roh-Mu kami diperlengkapi dengan hikmat dan pengertian untuk memahami firman yang diberitakan saat ini dan hidup di dalamnya sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat terkasih, bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 dan ayat yang kedua yang menyatakan, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, opung, oma-opa, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih. Tentu kita sebagai orang Kristen biasa memuji Tuhan, apakah dengan perkataan ataukah melalui nyanyian. Nah, pertanyaannya adalah, apa alasan kita memuji Tuhan? Yang biasa terjadi adalah kita memuji Tuhan karena kita sedang berada dalam kondisi yang menyenangkan atau menggembirakan. Misalnya kita sedang berhari ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, sukses dalam studi, sukses dalam usaha. Kita melihat anak-anak kita berhasil dalam studi dan usaha. Kita juga memperoleh keuntungan yang besar ketika kita berusaha. Sembuh dari penyakit, dikaruniai anak atau cucu. Ini hal-hal yang biasa membuat kita memuji Tuhan, dan mungkin masih banyak hal lainnya. Nah, sekarang ibu bapak, saudara-saudara, opung, oma, opa, dan anak-anak, coba ingat lagi saat kita berada dalam kondisi yang menyenangkan itu. Rasakan lagi perasaan apa yang kita alami ketika kita sedang berada dalam kondisi yang menggembirakan itu. Ketika kita mengingatnya lagi, seperti ada rasa hangat di hati, dan paling tidak wajah kita tersenyum. Sebenarnya saya juga sudah tersenyum, tapi karena pakai masker tidak kelihatan. Lalu bagaimana kita mengekspresikan pujian kita kepada Tuhan? Biasanya gereja Protestan itu, termasuk GPIB, kering ekspresi dalam memuji Tuhan, baik dalam perkataannya maupun dengan nyanyiannya. Apakah kita memuji Tuhan dengan suara yang lantang atau suara yang merdu?
Apakah ketika kita memuji Tuhan dalam bentuk nyanyian, kita menyanyi sesuai dengan not, nada, irama, atau lagu nyanyian tersebut? Ataukah kita menyanyi dengan penuh penghayatan, menyanyi dengan segenap jiwa dan batin? Bagi Daud, memuji Tuhan adalah hal yang personal atau hal yang pribadi. Artinya memuji Tuhan mesti dilakukan dengan seluruh keberadaan, dengan kesadaran diri yang penuh, yang utuh sebagai manusia. Memuji Tuhan berisi tentang pengalaman iman seseorang, pengalaman iman pribadi seseorang dengan Tuhan. Karena itu dalam Mazmur 103 ini Daud membagikan pengalaman personalnya, pengalaman pribadinya dengan Tuhan, dan sekaligus mengajak umat Tuhan dahulu dan kita sekarang ini untuk memuji Tuhan. Daud juga memiliki alasan atau motivasi yang kuat untuk memuji Tuhan. Inilah yang hendak kita renungkan bersama melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ada dua hal. Yang pertama, memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Dalam pembacaan kita, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Diulang-ulang, pujilah hai Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Apa artinya? Ketika diulang-ulang seperti itu, dinyatakan berulang-ulang, artinya Daud mengajak kita bahwa memuji Tuhan harus dengan segenap jiwa dan batin. Hal ini juga yang Daud lakukan. Makanya dia bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia sedang ngomong sama dirinya sendiri. Pujilah Tuhan hai segenap batinku. Daud memuji Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap batinnya. Dan dia mengajak umat Tuhan pada saat itu, dan kita juga sekarang ini, untuk memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan segenap batin. Apa itu? Dan bagaimana itu? Memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Dalam bahasa Ibrani, jiwa adalah nefes. Jadi kita bisa juga menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia yang nafas, yang berarti jiwa, diri, hidup, pikiran, yang menuju kepada batin, keinginan, emosi atau perasaan, hasrat, gairah, semangat. Jadi jiwa bermakna seluruh keberadaan manusia seutuhnya, atau manusia dengan kesadaran penuh, gak sebagian kita, tidak sepotong dari kita, tetapi seutuhnya, secara penuh. Kita memakai seluruh keberadaan diri kita untuk memuji Tuhan. Kita manusia yang bernafas, kita yang hidup, manusia yang berjiwa, kita yang berpikir, kita yang memiliki perasaan, kita yang memiliki keinginan, kita yang memiliki hasrat, gairah, dan semangat yang ada dalam diri kita itu. Itulah yang kita gunakan untuk memuji Tuhan. Dan batin, kehret, artinya sesuatu yang ada di tengah, di antara, di dalam diri kita. Jadi batin bermakna segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dan batin juga secara khusus menunjuk kepada tempat pikiran dan perasaan kita. Jadi segenap batin itu berarti segala sesuatu yang ada dalam diri kita, khususnya segenap pikiran dan perasaan kita gunakan untuk memuji Tuhan. Artinya memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin menekankan
akan pentingnya kita melakukannya dengan kesadaran penuh sebagai manusia dengan seluruh keberadaan kita seutuhnya. Pujian kepada Tuhan yang kita ungkapkan melalui perkataan atau nyanyian mestinya didasarkan pada keberadaan dan kesadaran kita seutuhnya atau sepenuhnya sebagai manusia yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Kita berpikir, oh ya Tuhan sudah baik sama kita. Kita merasakan, wah Tuhan sungguh sangat baik. Jiwa kita tenang. Hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Sehingga pujian kepada Tuhan baik dalam perkataan kita maupun melalui nyanyian mengalir secara natural, secara alami, penuh penghayatan, bukan karena terpaksa atau dipaksa atau malah terkesan kaku atau formal. Pujian kepada Tuhan merupakan ekspresi iman kita secara alami yang berangkat dari kesadaran penuh dari diri kita sendiri dan dorongan kuat dari diri kita sendiri sebagai manusia seutuhnya yang mengingat, yang sudah mengalami, yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, dan kita ingin memberitakannya dalam perkataan dan nyanyian kita, bahkan dalam seluruh kehidupan kita. Jadi memuji Tuhan bukan hanya dengan suara, apakah dengan suara yang indah atau fals seperti saya, bukan juga hanya dengan mulut dan bibir, bukan juga hanya dengan kata-kata, bukan juga hanya dengan pikiran, bukan juga hanya dengan perasaan. Suara, mulut, kata-kata, pikiran, perasaan, segenap jiwa, batin kita, seluruh keberadaan kita, seutuhnya kita sadar penuh untuk memuji Tuhan. Itu yang pertama, memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Yang kedua adalah kita memuji Tuhan. Ini alasan kenapa kita memuji Tuhan, yaitu untuk mengingat, tetapi juga untuk memberitakan kebaikan Tuhan, untuk mengingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, sekaligus juga untuk memberitakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah alasan utama kita memuji Tuhan. Kalau kita bertanya kebaikan Tuhan yang mana, kita baca ayatnya yang ke-3 dan 5 itu. Dia yang mengampuni, menyembuhkan, menebus, memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Artinya Tuhan, kita memuji Tuhan yang sudah mengampuni kita, menebus kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, bahkan menjamin atau berjanji bahwa Dia akan menyertai kita dengan segala kasih setia dan rahmat-Nya. Dan segala kebaikan Tuhan inilah yang tidak boleh kita lupakan. Kecuali mungkin kita sudah pikun barangkali, atau mungkin kita sudah mati. Kenapa tidak boleh kita lupakan? Karena ini hal yang sangat bernilai. Diampuni, ditebus, diselamatkan, disembuhkan, disertai dengan kasih setia. Itu adalah hal yang sangat berharga, sehingga kita memiliki iman dan pengharapan yang kuat. Bahwa Tuhan sudah mengubah hidup kita, bahwa Tuhan sudah membuat hidup kita berarti. Dan dalam keyakinan ini kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dalam setiap keadaan. Kita yang percaya bahwa kita sudah diselamatkan, maka ketika kita berada dalam kesulitan pun kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Makanya dalam ayat 2 dikatakan, jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Jangan hanya rasakan Tuhan baik waktu kita senang,
Tapi rasakan juga bahwa Tuhan baik waktu kita susah. Karena kita sudah merasakan kebaikan, rahmat, kasih setia Tuhan yang berharga atau bernilai itu dalam kehidupan kita. Karena itu kita diingatkan, jangan lupa, walaupun penyakit kita adalah penyakit lupa. Dan kita selalu memakai alasan lupa untuk mengabaikan memuji Tuhan. Jangan lupa, ingat terus bahwa Tuhan itu baik. Baik di saat kita susah atau senang, kita memuji Tuhan. Dengan memuji Tuhan tentang kebaikannya, kita juga sedang memberitakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Kebaikan memuji Tuhan bukan hanya ekspresi iman kita, ekspresi personal kita, baik kita memuji atau bersyukur kepada Tuhan, melainkan juga kesaksian iman kita tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain. Kita beritakan, kita bagikan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk mendampingi saudara-saudara kita yang mungkin sedang berada dalam kesulitan hidup. Kita menyatakan kepada mereka bahwa dahulu Tuhan telah menyelamatkan kita, dan sekarang dan di masa depan Tuhan juga akan selalu menyertai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya yang tidak berkesudahan di dalam setiap keadaan, susah ataupun senang. Ini yang harus kita terus beritakan, ini yang harus terus kita ingat, jangan dilupa. Sehingga ini menjadi ekspresi iman dan kesaksian iman kita di sepanjang kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tentu tahu lagu Gita Bakti 225 yang refnya mengatakan semua baik segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Nah, sekarang saya ingin mengajak anak-anak yang ada di rumah, ibu, bapak, saudara, oma, opung sekalian yang sedang beribadah bersama-sama di rumah dengan keluarga, kita nyanyikan sama-sama refren lagu ini. Tapi tentunya dengan penghayatan, dengan segenap jiwa dan segenap batin. Bukan hanya dengan suara yang merdu, bukan hanya dengan not yang benar, irama yang tepat, tapi dengan segenap jiwa dan batin kita. Kita nyanyikan sama-sama ya. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Jika kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka memang ada perasaan hangat, ada perasaan haru, ada penghayatan yang benar bahwa Tuhan itu baik adanya dalam hidup kita. Dan setelah khotbah ini pun kita diajak untuk terus memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti nomor 9, Pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena itu melalui perenungan firman Tuhan, berita firman Tuhan saat ini, marilah kita memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan batin kita, yaitu dengan seluruh keberadaan diri kita sepenuhnya, seluruh kesadaran kita sepenuhnya, karena kita juga sudah diselamatkan secara utuh, secara penuh oleh Tuhan. Kita terus memuji Tuhan di setiap saat hidup kita, dengan perkataan kita, dengan nyanyian kita, bahkan dengan seluruh keberadaan hidup kita, untuk mengingat dan terus memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain dimanapun kita berada.
Demikian pemberitaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati jemaat yang kekasih. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan penuh penghayatan, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Di awal doa ini saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa hal-hal yang ingin didoakan. Setelah itu saya akan melanjutkannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, pribadi, keluarga, dan juga sebagai persekutuan jemaatmu. Kami mengucap syukur dalam ibadah ini atas pemberitaan firman yang telah kami dengarkan, yang memanggil kami untuk selalu memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami, terutama keselamatan di dalam Kristus. Kiranya hidup kami menjadi sebuah nyanyian yang indah bagi Tuhan. Kiranya hidup kami menjadi sebuah renungan yang indah yang bisa dibaca dan juga dilihat orang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setiap doa yang dinaikkan oleh jemaatmu yang sedang beribadah di rumah masing-masing pada saat ini,
Mari Engkau dengar Tuhan doa untuk pribadi mereka masing-masing, doa untuk keluarga mereka masing-masing, doa untuk pasangan hidup mereka masing-masing, doa buat anak-anak mereka masing-masing. Setiap nama yang mereka sebutkan dalam doa, ya Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang mendengar dan Engkaulah yang menjawab setiap doa umat-Mu dengan kuasa dan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, marilah Engkau pulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Marilah Engkau pulihkan negeri kami Indonesia dari pandemi yang masih terus berlangsung ini, yang kami tidak tahu di mana ujungnya. Mari berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, dan juga Kabinet Kerja, serta seluruh perangkat negara kami, pemerintah di daerah, semua elemen bangsa, untuk bekerja sama, bergotong royong, bergandengan tangan, saling menopang, saling menolong, mengatasi dan melewati pandemi ini. Mampukanlah para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, dan setiap elemen bangsa untuk memberikan kontribusi yang positif di tengah-tengah bangsa kami, secara khusus untuk mendapatkan solusi yang terbaik sehingga kami bisa berdampingan hidup dengan COVID-19 ini. Mampukan bangsa Indonesia dengan segenap potensi dan talenta ilmu pengetahuan yang ada untuk menciptakan vaksin atau sejenisnya, sehingga hasil itu bisa kami pakai untuk bekerja, beraktivitas, bersekolah, beribadah secara tatap muka walaupun masih ada pandemi ya Tuhan, sehingga ekonomi boleh pulih dengan kegiatan kerja dan usaha di tengah-tengah bangsa kami. Allah yang penuh kasih, berkatilah juga gereja-gereja-Mu untuk terus membawa penguatan iman dan kesejukan bagi setiap jemaat agar mendapatkan kekuatan iman dan pengharapan di dalam Kristus, melewati kesulitan-kesulitan hidup yang ada. Secara khusus jemaat-jemaat GPIB, Tuhan berkati dalam setiap pelayanan di tengah-tengah pandemi ini, agar baik presbiter, unit-unit misioner, dan seluruh warga jemaat boleh saling menopang supaya persekutuan, pelayanan, dan kesaksian tetap berjalan di tengah-tengah pandemi ini. Khususnya kami doakan persidangan sinode ke-21 bulan Oktober yang akan datang, seluruh persiapan, sosialisasi, panitia, majelis sinode, serta tim multimedia, juga jemaat-jemaat yang ada, setiap orang atau pihak yang terlibat, mari Tuhan Kau campur tangan dalam proses persiapan persidangan sinode ini, supaya boleh berjalan dengan baik dan dipersiapkan dengan baik, sehingga bila tiba waktunya nanti semuanya boleh berjalan dengan baik karena pertolongan dan campur tangan Kristus. Tuhan Allah yang Maha Kasih, berkatilah seluruh pelayan-Mu yang melayani hari ini, baik multimedia, juga pemandu pujian, pemain musik, presbiter yang bertugas. Tuhan memberkati hidup mereka dan keluarga mereka, melindungi, menjaga mereka,
memberikan apa yang dibutuhkan di dalam hidup mereka setiap saat. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang sedang beribadah pada saat ini. Segala sesuatu yang dirindukan, diharapkan, diperjuangkan, digumuli, Tuhan, Engkaulah yang menolong. Baik ibu, bapak, pemuda, anak-anak, opung, oma, opa sekalian, diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Oloan Manalu dan keluarga Feki Musalim. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini agar selalu hidup di dalam Tuhan dan merasakan berkat dari Allah. Kami juga mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Secara khusus yang berhari ulang tahun kelahiran Dian Mustika Sulaulu, Jonathan HM Pangaribuan. Tuhan berkati mereka dalam perjalanan hidup di pertambahan usia ini. Berkat Tuhan bertambah-tambah sehingga mereka juga selalu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Allah, kami serahkan seluruh hidup ke dalam tangan kasih-Mu dan juga doa ini. Kami yakin Tuhan tidak hanya mendengar tetapi juga menjawab atau memberikan yang terbaik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan 9 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebab Dia baik.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa, Engkau sudah mengasihi kami. Ya Kristus, Engkau telah berkorban bagi kami. Sebab selayaknya lah kami bersyukur melalui persembahan syukur yang kami bawa hari ini. Terimalah ya Tuhan, dan berkati para pelayan dan gereja-Mu untuk menggunakannya sesuai kehendak-Mu. Pakailah kami untuk menjadi berkat dan pertolongan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Intisari Warta, Minggu 22 Agustus 2021. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini.
lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikian warta Jumat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Mari kita lanjutkan kehidupan untuk terus memberitakan Injil melalui setiap langkah hidup kita berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.